Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki persekutuan dengan Tuhan. Kebangkitan Kristus adalah awal bagi kita dalam mengarungi kehidupan yang Tuhan berikan, dan jaminan keselamatan itu patut kita syukuri. Di tengah badai pandemi COVID-19 yang telah merubah tatanan kehidupan, di mana kita harus bekerja, bahkan beribadah dari rumah, kita kadang tidak tahu arah tujuan apa yang dapat kita lakukan tanpa Tuhan. Tuhanlah satu-satunya pertolongan kita untuk memantapkan ayunan langkah menuju terang keselamatan itu. Mari berdiri, kita lantunkan pujian kita. Tuhan, siapakah yang boleh diam di dalam kemah-Mu? Dia yang berlaku tidak bercela dan melakukan yang adil. Ya Tuhan, siapakah yang boleh naik ke gunung kudus-Mu? Dia yang berkata jujur dan benar dari hatinya yang tulus. Ya Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena kebangkitan-Mu mengalahkan maut, sehingga kami beroleh karunia keselamatan dari Allah. Pada malam ini bersama dengan seluruh keluarga di jemaat-Mu ini, kami mau bersekutu, memuji nama-Mu melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan hikmat-Mu, agar kami boleh menghayati persekutuan kami saat ini. Kuduskanlah ibadah ini dengan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati tiap keluarga yang turut beribadah. Berkati juga setiap orang yang melayani dan mempersiapkan ibadah ini. Terpujilah Bapa, Gembala kami selamanya. Dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Sebab firman Tuhan itu benar. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Kebangkitannya memberi hidup yang baru tadi. Pendeta dari
Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, firman-Mu adalah pelita pada kaki kami dan terang pada jalan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon urapan-Mu melalui Roh-Mu yang kudus, dan sucikanlah hati dan pikiran kami, agar kami layak menerima firman-Mu yang adalah pembaharu hidup kami. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Yehezkiel pasal 37 ayat 24 sampai dengan 28 yang menyatakan, maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Mengalami pemulihan dan pembaharuan dari Tuhan, itulah tema pemberitaan firman Tuhan malam ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tidak ada suatu bencana terjadi di luar izin Tuhan. Pasti semua ada maksud dan rencananya. Contoh, bencana alam yang setiap tahunnya terjadi di negeri kita yang tercinta ini, seperti banjir, tanah longsor, jalan-jalan desa putus, jembatan putus. Seolah-olah hal ini biasa terjadi. Padahal kita manusia punya andil di situ. Karena apa? Menebang pohon sesuka hati demi materi. Ada penambangan liar di mana-mana. Kami pernah melihat di televisi, di suatu daerah tertentu, lubang-lubang begitu menganga, bekas penggalian batu bara. Belum lagi kebakaran hutan yang sering terjadi berbulan, api baru padam. Dan bencana-bencana ini sudah sering menelan korban jiwa. Itu semua karena ulah manusia yang tidak peduli lingkungan, tidak menghargai ciptaan Tuhan, hanya harta dan kekuasaan, bagaikan dewa yang disembah. Mengapa Tuhan izinkan bencana itu terjadi? Karena Tuhan sendiri menginginkan supaya kita tetap percaya dan mengakui Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup dan kehidupan kita. Ya, atas alam semesta ini.
Lalu muncul lagi COVID-19 yang mendunia sudah kurang lebih 5 bulan dan sudah menelan hampir 200.000 jiwa di seluruh dunia. Ternyata sampai saat ini belum ada vaksin yang ditemukan. Baru-baru ini, Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa dunia tengah menghadapi musuh global. Karena itu, ia minta agar komunitas internasional segera menemukan vaksin yang akan mengalahkan COVID-19 itu. Dan ia minta agar organisasi internasional, pemimpin-pemimpin dunia, dan swasta bergandengan tangan agar dunia bebas dari COVID-19 ini. Ia tambahkan lagi, agar vaksin yang dihasilkan itu harus aman, terjangkau, efektif, mudah diberikan, dan tersedia secara universal. Maksudnya, untuk semua orang di mana saja di seluruh dunia. Sekjen WHO menegaskan, kita menghadapi ancaman bersama yang hanya bisa kita kalahkan dengan pendekatan bersama. Luar biasa. Para pemimpin dunia menyadari betapa pentingnya kebersamaan menghadapi pandemi COVID-19 ini. COVID-19 ini banyak dan sering orang mengaitkannya dengan tanda-tanda akhir zaman. Lepas dari tanda akhir zaman atau tidak, tetapi COVID-19 ini diizinkan Tuhan di dunia ini. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi dunia lagi, tetapi supaya dunia percaya bahwa Tuhan berkuasa atas hidup dan matinya manusia. Kalau kita perhatikan pengalaman umat Israel, walau bukan dalam bentuk penyakit, tetapi pengalaman pahit, penderitaan ketika kalah perang, sehingga harus diangkut dan ditawan di negeri Babel. Mereka cukup menderita. 70 tahun lamanya. Mereka bagaikan tulang-tulang kering alias mati. Itulah penglihatan Yehezkiel ketika ia dituntun oleh Roh Kudus di suatu lembah yang penuh dengan tulang-tulang yang berhamburan. Yehezkiel 37 ayatnya yang pertama. Yehezkiel bernubuat untuk tulang-tulang itu supaya dapat hidup kembali sesuai dengan firman Tuhan. Dan ternyata Tuhan jugalah yang memproses tulang-tulang itu sampai dapat menjadi tubuh manusia yang hidup. Yehezkiel 37 ayat 5-9. Memang bangsa Israel ini juga menyadari keberadaan mereka. Mereka menyadari akan dosa dan kehilangan mereka di hadapan Tuhan. Dalam ayat 11 dikatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering. Pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Mereka tidak ada lagi apa-apanya di mata masyarakat. Karena mereka sendiri yang meninggalkan Tuhan. Yang telah menuntun nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Nenek moyang mereka terbebas dari Firaun. Dengan pertolongan Tuhan, mereka dapat juga melewati padang gurun selama 40 tahun lamanya di sana mengembara. Mereka sering bersungut-sungut, tetapi Tuhan tetap menjaga, memelihara mereka dengan sabar sampai mereka masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang kaya raya. Jadi, seharusnya mereka harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah menyelamatkan nenek moyang mereka. Tetapi sebaliknya, apa yang mereka lakukan justru
Mereka terpengaruh dengan ilah-ilah Kanaan. Lalu mereka membangun mezbah di bukit-bukit pengorbanan untuk dewa-dewa sesembahan mereka. Padahal dewa-dewa itu sendiri adalah mati, tidak bisa memberikan sesuatu kepada mereka. Jadi pembuangan di Babel adalah bagian dari hukuman Tuhan atas ketidaksetiaan mereka. Bukan Tuhan tidak punya kasih lagi, tetapi sebagai bagian dari pembelajaran agar mereka boleh tetap percaya dan mengakui akan kuasa Tuhan atas manusia, atas bangsa-bangsa di dunia ini. Hanya Tuhan yang dapat membebaskan mereka dari dosa dan kesalahan mereka, dari kenajisan mereka karena menyembah berhala. Tuhan pulihkan mereka. Tuhan memberikan pengampunan sehingga mereka boleh kembali menjadi umat Allah dan Dia adalah Allah mereka. Nah, dalam nubuatan selanjutnya mereka akan dipimpin oleh Tuhan dan raja mereka adalah Daud. Sementara kita tahu bahwa Daud sudah meninggal. Jadi yang maksud adalah keturunan Raja Daud yang akan mengembalakan seluruh bangsa itu. Dan dikatakan Allah akan hidup bersama dengan mereka. Dan Tuhan memberikan mereka perjanjian damai abadi. Mereka akan diberkati menjadi banyak. Bahkan tempat kudus Tuhan itu untuk selama-lamanya ada di tengah-tengah mereka. Luar biasa perhatian Tuhan atas kehidupan umat ini. Allah berinisiatif mengulurkan tangannya, mengangkat mereka yang terpuruk karena dosa dan kesalahan mereka di hadapan Tuhan. Allah sendiri pada akhirnya memulihkan mental spiritual mereka yang sudah gersam itu. Seperti tertulis dalam Yehezkiel 36 ayat 26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Dan rohku kuberikan diam di dalam batinmu dan aku membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Proses pemulihan dan pembaharuan dari Tuhan itu selalu dimulai dari suatu penderitaan, dari suatu pengalaman. Karena manusia ketika berada pada kondisi yang aman, tenang, nyaman, segala sesuatu terpenuhi, bahkan berlebih. Ilmu pengetahuan yang tinggi, teknologi yang kian canggih. Orang suka lupa kepada Sang Pencipta, Tuhan yang memberi. Ada viral, saya melihat di suatu lapangan terbuka. Orang-orang berdoa tersungkur memohon pengampunan dari Tuhan sambil meneteskan air mata. Sebagai tanda penyesalan atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Memang Allah tidak pernah membenci manusia. Tetapi Allah menginginkan supaya manusia tetap percaya dan mengakui Dia sebagai Tuhan, baik di dalam hidup maupun di dalam mati. Karena baik hidup maupun mati kita adalah milik Tuhan. Kita tidak punya kuasa apa-apa dalam hidup ini ketika maut menjemput. Karena itu, marilah saudara-saudara, dengan segala kerendahan hati, kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, mohon pengampunan dan bertobatan.
Karena hanya dengan taat dan setia kepada Tuhan dan firman-Nya, kita berkenan kepada Tuhan. Dan sebagai tanda dari satu pemulihan dan pembaharuan, dan sebagai tanda dari sikap kerendahan hati dan pertobatan, buktinya dengan peristiwa-peristiwa bencana alam yang terjadi di bumi Indonesia yang kita cintai, bahkan pun di seluruh dunia. Manusia-manusia bergotong royong tanpa pandang bulu. Bangsa-bangsa mau menyatakan bersatu, bersama-sama, saling mendukung, berupaya untuk menemukan vaksin. Dan di sini merupakan suatu bukti bahwa Allah sendirilah yang memungkinkan manusia-manusia di bumi ini untuk menyadari akan dosa dan kehilangannya di hadapan Tuhan, yang selama ini cenderung mengandalkan dirinya dan tidak mengandalkan Tuhan. Bahkan sebagian orang masih ada yang tidak pernah percaya dan tidak mau percaya bahwa Tuhan itu ada. Karena itu, buat kita saudara-saudara, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, marilah. Tidak ada alasan lagi bagi kita untuk kita tetap sibuk, sehingga tidak ada waktu untuk membaca firman Tuhan. Kita sibuk bekerja, tidak ada waktu untuk bersaat teduh dengan Tuhan. Padahal kita tahu bahwa kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Jadi syukurilah apa yang Tuhan sudah pulihkan dan baharui dalam Kristus Yesus. Melalui pengorbanannya di kayu salib dan kebangkitannya, itu sudah kita nikmati saat ini juga. Dan marilah kita juga tetap mau belajar dari firman Tuhan. Seperti Paulus katakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang Allah kehendaki bagi kamu dalam Kristus Yesus. Gembala baik bersuling dan berteduh, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan sudah memungkinkan kami sebagai satu persekutuan boleh berdiam diri di sekitar kebenaran firman-Mu walau dalam jarak jauh. Namun kami sangat menyadari betapa pentingnya siraman rohani bagi pertumbuhan iman kami. Terlebih di tengah situasi dan kondisi saat ini. Tuhan tolong agar kami tetap memiliki semangat menghadapinya karena kami percaya Tuhan selalu hadir bersama kami, melindungi kami, menjaga kami melalui Roh-Mu yang kudus agar kami tidak tersesat atau kecewa. Kami berdoa untuk pergumulan kami, di mana harus tinggal di rumah dan mungkin sebagian orang dalam kesusahan. Karena itu kami mohon Tuhan tolong agar kiranya yang berlebihan dapat dan berkecukupan dapat saling membantu, meringankan beban saudara-saudara kami yang terdampak dengan pemutusan pekerjaan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka, agar mereka semakin proaktif menanggulangi permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, secara khusus masalah ekonomi dan kesehatan. Tuhan kiranya lewat Kabinet Indonesia Maju dengan semua jajarannya sampai di tingkat desa, kiranya mereka betul-betul dapat menjalankan tugas yang dipercayakan kepada mereka, terlebih untuk menyalurkan apa yang menjadi keputusan Presiden untuk menolong saudara-saudara kami supaya itu betul-betul sampai kepada sasarannya. Tuhan jauhkan daripada penyalahgunaan daripada apa yang harus diberikan kepada saudara-saudara kami yang berkekurangan. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah kediaman mereka. Kiranya Tuhan mau menolong mereka lewat obat-obatan yang mereka pakai agar mereka boleh dikuatkan dan disembuhkan. Bapak Hatibi, Ibu Dursila Paseh, Ibu Irene Pangalila, Bapak Chris Lopis, Ibu Barbara Tyson, Ibu Mulyono, Bapak Lazarus Ndun, Ibu Deichel Venas Tuwaidan, Ibu Rit Kandio, Ibu Alisa, Sopranit Lewe Kabisi, Ibu Dike Tuhumuri, dan Ibu Diaken Delvi Bekabala. Dalam pergumulan mereka selama ini, pasti ada kerinduan untuk mereka sehat dan kuat. Biarlah di dalam Tuhan pasti ada kesembuhan. Biar dalam proses ini iman mereka semakin kuat. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dan kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu dimanapun berada, khususnya GPIB. Dalam tanggung jawabnya, lewat persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, Tuhan selalu campur tangan. Karena walaupun kami tidak beribadah di gedung gereja, kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami boleh membangun iman kami secara bersama. Kami saling mendoakan walaupun jarak jauh. Karena kami tahu bahwa itulah yang Allah inginkan bagi kami semua. Untuk secara bersama kami saling menopang satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebangkitan Kristus memberi kita kepastian akan kehidupan kekal. Karena itu, mari mengungkapkan syukur dengan memberi persembahan bagi Tuhan. Dengarlah pesan dari Alkitab dari Yakobus 1 ayat yang ke-17 yang menyatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan mengkuduskan persembahan syukur kita kepadanya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi oleh kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda kesetiaan kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur hati kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah kembali dalam keseharian kita. Dengan ketekunan berdoa, serta beriman, kita terima panggilan Tuhan, dan dengan ketaatan hati, kita jalankan pengutusannya. Tuhan Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati
Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.